Selanjutnya, hari ini saya berdiri di sini sharing dengan Bapak Ibu semua. Tentu saja kalau kita bicara mengenai sosial Islamic finance, itu banyak hal yang selama ini sama hanya sebagai zakat infak sedekah. Zakat infak sedekah. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau beli satu atau bayar satu, dapat satu, wajar nggak? Wajar ya, biasa ya Pak? Pak Kiai, Bu, semua pasti sudah tahu, Bapak Ibu semua, kalau bayar satu, dapat satu wajar ya. Tapi yang luar biasa, ini promo-promo biasa kalau kita mau belanja kan begitu ya. Wah, ada diskon gitu ya, buy one get one free gitu ya, itu udah seneng banget. Nah, wakaf ini berbeda, karena wakaf ini bayar satu, dapatnya berkali-kali sampai dengan nanti tidak hanya kita berpulang, tapi sampai dengan kita nanti dibangkitkan sampai dengan hari akhir nanti, itu luar biasanya. Jadi saya menyebutkan wakaf is pasif pahala. Kalau kita bicara mengenai pasif income itu biasa, pasif income itu biasa, yang luar biasa adalah pasif pahala. Nah, karena saya berbicara di tengah-tengah para pengusaha, para saudagar muslim, maka tidak afdol kalau kita tidak melihat dari sisi pasif, bahwa kalau kita selama ini di zakat infak sedekah itu kan menerima, kemudian menyalurkan, menerima, mendistribusikan. Kalau ini adalah ketika kita menerima, di situ ada tanggung jawab nazir harus mengelola. Makanya kami bersyukur Gerakan Wakaf Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pertama menyelenggarakan TUK, tempat uji kompetensi sertifikasi nazir wakaf. Jadi Bapak Ibu, trust itu adalah sesuatu bagian yang terpenting dalam nazir. Kenapa? Kalau masyarakatnya jangan-jangan nanti pengelolaannya gimana sih? Dulunya nggak ada kok wakaf keuangan itu tadi. Kemarin dulu sempat saya, ini juga bukan orang biasa, tokoh juga. Saya ketemu kepada beliau, saya sampaikan bahwa ada Bu namanya wakaf berjangka, yaitu Ibu punya misalnya ada 100 juta, daripada dana itu dideposito hanya berapa sih bagi hasilnya kecil diwakafkan saja. Nanti 1 tahun kemudian dana itu dikembalikan. Si ibu ini bicara apa? Menyampaikan dulu itu namanya pinjaman. Nah, jadi kita memang harus literasi terus harus ditingkatkan. Ini tanah saya ini lahan wakaf saya ini. Padahal itu bukan lahan wakaf dia, ini lahan wakafnya Allah. Tugasnya harus segera dibangun. Tapi karena kekurangan modal, kekurangan dana untuk memproduktifkan lahan kosong, dibiarkan aja. Padahal ada orang lain, ada nazir lain yang tidak punya lahan, tapi dia punya dana. Nah ini bisa bersinergi, maka kita perlu bermuawanah. Begitu juga dengan unsur pengusaha. Bapak Ibu punya proyek bagus, wah ingin mengakuisisi lahan. Tapi ternyata dananya nggak cukup misalnya, karena proyeknya banyak ya, kalau pengusaha kan hanya satu gitu ya. Ayo kita bisa bersinergi, jadi punya banyak. 20% sahamnya nazir A, 20% sahamnya nazir, jadi oke saja. Itu yang diharapkan luar biasanya. Sehingga dari saham tadi keuntungannya itu bisa mengalir ke maupun alai, jadi manfaatnya bisa terasa. Semuanya terbahagiakan, terpuaskan. Satu dari sisi wakifnya, oh iya, saya menyerahkan dana wakaf ke sini, ternyata itu dengan baik diurusinnya, kemudian dikelola dengan baik, hasilnya adalah maka kembali ke mawquf alai. Harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum ya tentu memang ini harus ya, statusnya kelembagaan dari BPI. Amandemen pemerintah harusnya, termasuk juga Bapak Ibu yang perlu diketahui ini bukan curcol. Bayangkan ya, nazir itu hanya menerima 10% dari income. Bisa dibayangkan kalau ZIS berapa? ZIS 12,5 ya? 12,5 sampai 20% ya? Tapi itu kan dari penghimpunan dana wakaf ya Bapak Ibu ya? Iya, dari zakat ya, dana zakat. Jadi begitu terkumpul dana misalnya 10M gitu ya, berarti kan 12,5% 1,25 masuk ke amilnya ya, sebagai biaya operasional, betul. Maksudnya diambil kan, dialokasikan dana operasional gitu ya. Nah sementara nazir Bapak Ibu kelas sebenarnya, kenapa? Nazir itu 10% dari dana hasil pengelolaan dana wakaf. Jadi bisa dibayangkan operasionalnya kira-kira dari mana ya? Maka butuh support dari semua pihak agar perwakafan di Indonesia semakin bangkit.
Tentu memang ini di awal, tapi nanti ketika sudah perjalanan gitu ya, tanam wakaf atau industri wakaf yang dibentuk ini diharapkan menghasilkan income. Karena kita sendiri di Nazir itu harus punya unit usaha seperti itu.